ternak kita itu akan berbeda. Sehingga seperti hanya Lego, dia struktur dasarnya, building blocknya sama, termasuk protein itu asam amino building blocknya. Tetapi kalau urutannya, kemudian jumlah yang digandeng itu berbeda, maka akan membentuk struktur yang berbeda. Nah, ini yang disebut sebagai endogenous structure pada ternak, ini endogenous structure pada tanaman misalnya. Ini saya gambarkan aja sebagai ilustrasi bagaimana terjadi nutrien itu di digest, kemudian mengalami satu metabolisme sehingga menjadi bentuk yang berbeda, meskipun building block-nya itu sama. Nah, dengan bentuk yang berbeda itu akan memberikan fungsi yang berbeda juga. Ya, jadi kalau di sama-sama karbohidrat, sama-sama protein, sama-sama lemak gitu ya. Tapi kalau itu ada di dalam jaringan ternak gitu ya, akan menjadi otot, atau kalau sudah kita potong akan menjadi daging. Kemudian akan menjadi susu, akan menjadi telur gitu ya. Bukan lagi selulus, bukan lagi daun, bukan lagi akar, bukan lagi batang. Meskipun strukturnya sama, tetapi beda bentuknya gitu ya. Struktur dasarnya sama, tapi beda bentuknya. Nah, itu kenapa nutrien itu harus didigest, dipotong-potong, kemudian nanti dimetabolisme. Dimetabolisme disusun kembali atau dipotong-potong lagi setelah dimetabolisme disintesis, kemudian di dalam tubuh, oh karena sudah tidak perlu ini, itu perlu pecah lagi atau dipecah lebih lanjut misalnya, oh ini kelebihan asam amino, maka ini perlu dipecah daripada kalau banyak akan menjadi toksin misalnya, maka tubuh akan memetabolisme itu dan dibuang misalnya. Tuh. Ya, jadi ini kalau misalnya di sini kelebihan juga dia akan dibuang melalui urin. Ya, ini adalah prinsip dasar dari metabolisme digesti dan metabolisme di dalam tubuh. Nah, sekarang kita fokus pada digestion dari protein gitu ya. Protein dan nanti ke asam nukleat. Nah, kalau kita bicara digesti protein, di mana sih pertama kali protein setelah pakan masuk ke dalam tubuh, di mana pertama kali protein didigest? Lambung bukan, Bu? Di lambung, oke. Kalau amilem pertama kali di mana? Mengalami digestion, mengalami digesti. Di mulut, Ibu. Di mulut ya. Kalau amilem pertama kali di mulut, kalau protein pertama kali ada di lambung. Golongan enzim yang memotong protein namanya apa? Pepsin, Bu. Pepsin, oke. Bisa pepsin, itu spesifik ya. Kalau kategori besarnya, kalau memotong protein berarti protease. Tapi nanti ada pepsin, ada kemotripsin, ada tripsin, ada macam-macam. Itu sangat spesifik. Nah, proteolisis atau lisisnya protein itu dikatalisis oleh enzim. Jadi di dalam sel hidup itu pasti semua reaksi dikatalisis oleh enzim, karena tidak mungkin reaksi itu berjalan mengikuti termodinamika natural gitu ya. Artinya bahwa membutuhkan energi untuk memecah suatu reaktan atau menggabungkan satu reaktan itu akan membutuhkan energi. Bisa saudara bayangkan kalau energi yang dibutuhkan itu tinggi, otomatis tubuh itu akan menjadi panas ya, akan menjadi panas dan lain sebagainya. Sehingga reaksi-reaksi di dalam sel tubuh, sel hidup itu pasti dikatalisis oleh enzim. Nah, lisisnya protein itu dikatalisis oleh enzim yang dikelompokkan dalam grup protease. Walaupun nanti protease ini masih bisa macamnya banyak sekali. Nanti sesuai dengan substratnya bisa namanya jadi berbeda. Nah, yang jelas protease ini akan memotong peptide atau protein atau polipeptide ya. Dia akan memotong di bagian ikatan peptidanya. Ikatan antara satu asam amino dengan asam amino yang lainnya. Dia yang akan memotong di situ protease ini. Nah, kemudian apa hasilnya? Hasil pemotongan itu bisa ada dua kelompok besar, yaitu asam amino bebas dan juga fragmen peptida yang lebih kecil.
Nah, ini kenapa bisa begitu? Karena aktivitas protease itu ada dua kelompok besar, yaitu eksopeptidase dan juga endopeptidase. Kenapa disebut endo? Karena dia memotong di bagian dalam dari rantai polipeptida, dari urutan asam amino itu. Dia memotong bisa di bagian sini, bisa di bagian tengah sini, bisa di bagian sini. Ini bukan berarti endo itu ada 3 ya, saya cuma mengilustrasikan saja bahwa pemotongan bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Nah, pada saat dipotong di sini, maka akan terjadi fragmen dengan 3 asam amino atau 2 ikatan peptida atau disebut sebagai dipeptida. Dan juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 polipeptida atau oligopeptida, ya, oligopeptida dengan 6 asam amino atau 5 ikatan peptida. Kalau dia memotong di sini, maka akan diperoleh fragmen dengan 3 asam amino atau 3 peptida atau tripeptide dan 5 asam amino. Kalau di sini ini 4, ini 5. Ini yang disebut sebagai fragmen-fragmen kecil peptida, yang merupakan hasil kerja dari protease yang memiliki aktivitas endopeptidase. Jadi memotong peptida yang ada di tengah-tengah. Nah, sedangkan protease yang memiliki aktivitas eksopeptidase, dia akan memotong dari pinggir, dari ujung, kemudian nanti kalau ini sudah terpotong, dia akan motong di sini, kemudian akan motong di sebelahnya lagi, sehingga hasil kerja dari enzim eksopeptidase itu akan menghasilkan yang tadi free amino acid, asam amino bebas. Dari sini paham ya? Mudah-mudahan paham. Insya Allah paham, Bu. Oke, jadi tadi bahwa aktivitas enzim itu ada 2 kelompok besar, yaitu endopeptidase yang dia akan memotong internal peptide bond, ya, jadi ikatan peptida yang ada di internal. Nah, contoh dari enzim yang memiliki aktivitas endopeptidase itu adalah pepsin, tripsin, dan kemotripsin. Sedangkan enzim yang memiliki aktivitas eksopeptidase itu contohnya adalah karboksipeptidase A dan juga karboksipeptidase B. Nah, ini memotong terminal peptide bond. Jadi, memotong ikatan peptida yang ada di ujung. Sehingga hasilnya tadi either amino acid or smaller fragment dari peptida. Oke. Nah, ini tadi pertama kali terjadi di stomach ya. Jadi proses denaturasi protein atau proses digesti protein itu pertama kali terjadi di stomach, di lambung. Tuh. Nah, di lambung ini istimewa gitu ya. Di lambung itu istimewa, pH-nya sangat rendah, sekitar 2 gitu. Jadi kalau saudara saat mungkin yang sakit mah misalnya gitu, pada saat muntah yang sampai semuntah-muntahnya gitu ya, pasti akan terasa terbakar di kerongkongan gitu ya. Nah, itu tandanya bahwa cairan di lambung itu ikut keluar gitu ya. HCl-nya ini ikut keluar sehingga membakar daerah kerongkongan. Itu pH-nya sangat rendah. Nah, selain HCl itu nanti berfungsi untuk denaturasi protein pakan gitu ya. Bisa jadi ini memang diciptakan gitu ya oleh sang pencipta itu sebagai salah satu defense mekanisme. Mekanisme untuk mempertahankan diri termasuk dari senyawa atau mikrobia patogen gitu. Sehingga sebelum masuk lebih lanjut ke dalam tubuh, maka patogen ini akan mati dulu oleh HCl dengan pH yang sangat rendah gitu. Nah, ini bagaimana komunikasi antar organ, komunikasi antar sel itu salah satunya dengan kimia ya, kimia gitu ya. Bahwa nanti pada saat ada protein masuk gitu ya, maka akan
ada stimulasi rilisnya HCl dari parietal sel dan juga rilisnya pepsinogen atau proenzim atau pepsin prekursor. Jadi ini pepsinogen ini belum aktif ya, nanti harus diaktifkan dulu. Nah, ini adanya protein itu akan menstimulasi lepasnya HCl dan juga pepsinogen. Kemudian pepsinogen ini akan aktif oleh adanya HCl gitu ya menjadi pepsin. Kemudian akan menghidrolisis protein menjadi smaller peptide. Nah, ini bagaimana pepsinogen itu menjadi aktif, salah satunya dengan adanya pemecahan pada N-terminal atau dipotong, saya agak lupa berapa asam amino ya, dari N-terminal, ujung N-terminal itu dipotong, sehingga dengan pemotongan itu menyebabkan struktur menjadi berubah ya, karena tadinya misalnya ada yang berikatan, karena dipotong maka dia ikatannya akan berubah, sehingga bentuknya akan berubah menjadi enzim yang aktif di sini. Nah, ini akan memecah protein menjadi peptida yang lebih kecil. Kemudian HCl itu akan masuk atau terbawa gitu ya, terbawa ke intestinum. Kemudian HCl ini akan mensekresikan atau menstimulasi sekresinya sekretin dan kolesitokinin. Yang sekretin dan kolesitokinin ini akan menstimulasi pankreas gitu ya. Jadi ini komunikasi melalui senyawa-senyawa kimia sehingga dia memberi informasi pankreas sekresikan ya itu protease gitu. Ini ada protein masuk nih. Nah, ini tanda-tandanya atau sinyalnya itu ada HCl. HCl akan menstimulasi sekretin. Adanya sekretin akan memberikan informasi pada pankreas untuk mengeluarkan protease dan bikarbonat. Nah, protease nanti dia akan memotong smaller peptide yang hasil dari kerja pepsin. Nah, bikarbonat ini tentu saja akan meningkatkan pH ya, meningkatkan pH karena atau menetralkan HCl. Sehingga pH di intestinum itu relatif lebih netral, mendekati netral dibanding di lambung karena HCl-nya atau proton yang ada yang dari HCl akan dinetralkan oleh bikarbonat. Nah, terjadi proses hidrolisis di small intestinum itu oleh tripsin, kemotripsin, dan elastase. Jadi polipeptide hasil kerja pepsin ini akan diubah lagi atau dipotong lebih lanjut menjadi tri atau dipeptide plus amino acid bebas ya. Jadi ini lebih kecil lagi. Tri dan dipeptide itu masih bisa diabsorb. Tapi kalau polipeptide itu nggak bisa karena tadi ya termasuk fungsi dari digestion itu agar bisa diabsorpsi karena kan porositas dari dinding intestinum itu kecil sehingga harus fungsinya satu untuk biar bisa diabsorb, kemudian bisa disintesis kembali menjadi endogenous dari komponen hewan. Nah, ini ringkasannya ya bahwa prosesnya ada di lambung oleh pepsin, kemudian di intestinum itu oleh tripsin dan peptidase yang lainnya. Sehingga ini dari menjadi pepton atau small polypeptide, kemudian dia akan lebih lanjut menjadi di atau tripeptide, kemudian juga akan menjadi amino acid yang kemudian akan diabsorb masuk ke pembuluh darah, ya. Nah, berbeda sedikit dengan tadi kita bicara di non-ruminansia ya. Nah, di ruminansia ada perbedaan sedikit bahwa proses digesti dan metabolisme itu juga terjadi selain di lambung ya, di lambung kemudian intestinum, small intestinum ada ekstra proses yang terjadi di dalam rumen pada ruminansia. Nah, ini yang terjadi di rumen itu ada amonia pool karena mikrobia di rumen itu bisa menggunakan amonia. Nah, amonia ini bisa berasal dari non-protein nitrogen ataupun natural protein. Saudara harus bisa membedakan apa itu non-protein nitrogen dan apa itu natural protein. Ada yang bisa memberi komen? Apa itu beda antara non-protein nitrogen dan natural protein? Ini familiar dengan istilah di peternakan ya, terutama untuk
common vocab ya untuk rumen gitu, NPN dan protein. Ada yang punya bisa menjelaskan apa bedanya atau apa sih NPN dan natural protein? Ada yang bisa menjelaskan? Nutrisi ternak dasar sudah ambil belum ya? Belum, Ibu. Oh, belum ya. Oke. Berarti baru pertama kali ini mendengar istilah non-protein nitrogen. Kalau saya baru pertama. Oke, baru pertama. Oke, artinya dari katanya saja, dari istilahnya ya, bahwa dia adalah nitrogen yang bukan berupa protein. Jadi kan saudara pernah belajar nih, struktur protein itu apa sih? Oh, protein itu adalah polimer gitu ya. Polimer dari asam-asam amino yang diikatkan oleh ikatan peptida. Berarti kalau di situ strukturnya bukan polimer asam amino dan tidak ada ikatan peptida, tetapi di situ ada nitrogen, maka itu adalah non-protein nitrogen. Jadi contohnya adalah urea. Urea itu ada N-nya gitu ya, ada N-nya, tapi di situ nggak ada peptida, di situ nggak ada asam amino, tetapi dia bisa dipakai sebagai sumber nitrogen pada ternak ruminansia karena urea itu bisa diubah menjadi amonia. Kemudian amonia ini bisa diubah menjadi asam amino oleh bakteri, kemudian dipakai untuk sintesis protein. Sementara pada non-ruminansia itu nggak bisa karena nggak ada bakteri. Sel-sel hewan, sel-sel manusia itu tidak bisa mengubah amonia menjadi protein, tetapi bakteri, mikrobia yang ada di dalam rumen itu bisa mengubah. Sehingga kenapa rumen bisa menggunakan urea, bisa memanfaatkan urea atau bisa memanfaatkan non-protein nitrogen yang lain. Kalau single asam amino, dia masuk mana? Ayo coba. Single asam amino, dia masuk non-protein nitrogen atau masuk natural protein? Natural protein, Bu. Natural protein, tadi apa? Definisi protein? Ada ikatan peptidanya. Ada ikatan peptide, polimer dari asam amino. Nah, kalau single asam amino, berarti dia masuk protein atau non-protein nitrogen? Non-protein. Non-protein nitrogen. Non-protein nitrogen, itu ya. Jadi, natural protein itu tadi, definisinya dia polimer dari asam amino, kemudian ada polipeptidanya. Tetapi kalau dia hanya satu asam amino, maka dia masuk kategori non-protein nitrogen. Nah, non-protein nitrogen itu nanti akan dimetabolisme, kemudian di digest juga ya, metabolisme maupun dipecah oleh mikrobia rumen, itu menjadi amonia, sehingga memberikan kontribusi pada jumlah amonia total yang ada di rumen. Nah, amonia itu tidak hanya berasal dari non-protein nitrogen, tetapi juga berasal dari protein, natural protein, yang mengalami digesti oleh mikrobia rumen menjadi asam amino. Kemudian asam amino ini mengalami deaminasi, sehingga amoniaknya masuk ke sini. Kemudian kerangka karbonnya akan digunakan untuk energi oleh bakteri. Nah, protein itu ada banyak kan, bentuknya ada banyak sekali gitu ya. Jadi ada protein yang larut, ada protein yang tidak larut. Nah, protein yang tidak larut ini ada yang bisa didegradasi, ada yang bisa didigest oleh mikrobia rumen. Jadi di rumen ini benar-benar semua kerja dari mikrobia rumen, enzimnya dari mikrobia rumen, ya, yang menghasilkan atau yang nanti memanfaatkan itu sementara yang ada di dalam di rumen itu lebih banyak ke mikrobia, kecuali hasil metabolit dari mikrobia yang berupa fatty acid itu akan diabsorb melalui dinding rumen. Tetapi kebanyakan karena mikrobianya mau tumbuh kan ya, jadi dia harus makan gitu ya. Nah, nanti hasil metabolismenya itu yang dipanen oleh ternaknya gitu ya. Jadi protein ini juga akan mengalami degradasi. Hampir semua protein akan mengalami degradasi atau dipotong, didigest, dihidrolisis menjadi asam-asam amino. Kemudian sebagian asam amino bisa langsung digunakan oleh bakteri untuk sintesis protein sel bakteri atau protein sel
protozoa atau protein sel dari fungi, karena ada 3 itu ya, 3 kelompok besar mikrobia di dalam rumen, bakteri, fungi, dan protozoa, atau deaminasi, sehingga amonia pool ini nantinya juga akan dipakai oleh bakteri. Atau ada juga protein yang dia lolos dari degradasi di dalam rumen atau tidak mengalami degradasi di dalam rumen. Nah, dia akan masuk ke abomasum dan small intestinum. Nah, proses di sini di abomasum dan small intestinum itu sama persis dengan proses yang ada di non ruminansia. Ya, jadi di sini itu sudah daerah kekuasaan dari ternak. Artinya apa? Enzim-enzim yang ada di sini itu berasal dari ternaknya, dari sel-sel yang ada di ternak atau disintesis oleh ternaknya. Kalau di sini enzimnya disintesis di rumen, enzimnya disintesis oleh bakteri atau mikrobia yang ada di dalam rumen termasuk protozoa dan fungi. Tetapi di abomasum dan small intestinum itu adalah daerah kerja enzim dari saluran atau dari organ ternak gitu ya. Nah, yang mengalami digesti di abomasum dan small intestinum itu tidak hanya protein yang lolos dari degradasi di dalam rumen, tetapi juga berasal dari protein-protein yang ada di sel tubuh mikrobia. Jadi kan sel tubuh mikrobia atau terutama bakteri dia akan lolos masuk ke abomasum dan intestinum bersama dengan bolus, bersama dengan pakan gitu ya. Bersama dengan pakan yang sudah mengalami digesti udah kecil-kecil gitu ya, dia akan masuk bareng-bareng, mikrobia termasuk bakteri. Nah, di dalam sel bakteri itu kan banyak sekali protein enzim, protein yang ada di tubuh atau protein struktur dari sel mikrobia dan lain sebagainya. Nah, itu akan mengalami hidrolisis sama persis dengan yang ada di non ruminansia prosesnya. Ya. Nah, di situ nanti akan menjadi sumber atau asam amino hasil digesti akan diabsorb oleh tubuh ternak. Jadi ada 2 sumber ya, protein bagi rumen atau ruminan gitu ya. Itu yang berasal dari undegraded protein dan juga dari protein bakteri, dan bahkan protein yang berasal dari bakteri ini dominan lebih banyak daripada protein yang berasal dari natural protein. Jadi di sini hampir 70% protein yang akan diabsorb di intestinum itu berasal dari sel bakteri rumen. Oke, ini tadi ya proses atau ringkasannya yang tidak digest dan tidak terabsorb akan masuk ke feses yang dia mengalami metabolisme oleh mikrobia, dia juga akan masuk ke intestinum, kemudian akan diabsorb dan seterusnya. Nah, setelah asam amino itu masuk ya, setelah asam amino itu diabsorb di saluran pencernaan, sebentar saya. Juga tak punya tadi ada pesan untuk Mbak. Setelah asam amino itu diserap ke tubuh, maka di dalam tubuh itu ada yang namanya nitrogen dan amino acid pool gitu ya. Jadi jumlah asam amino yang ada di dalam tubuh gitu ya, yang nantinya akan dipakai untuk sintesis protein hewannya atau jaringan hewan, atau dipakai untuk, atau kalau lebih dia akan digest lebih lanjut, mengalami deaminasi, kemudian dibuang melalui urin. Nah, ini adalah campuran asam amino yang memungkinkan atau dipakai untuk metabolisme. Dia berasal dari pakan tadi ya, dari absorpsi di dalam saluran pencernaan, atau dari degradasi protein yang ada di dalam tubuh. Jadi di dalam tubuh itu protein selalu mengalami yang disebut sebagai turnover. Jadi ada protein yang
dibuang gitu ya, yang mati misalnya, atau dikatakan sel-selnya mati, kemudian proteinnya dibuang. Ada yang disintesis atau di dalam sel itu tidak mati, tetapi proteinnya diganti dengan protein yang baru. Contohnya misalnya enzim ya, enzim itu kan nggak selamanya itu baik, bagus gitu, atau dia aktif gitu. Tapi pada saat enzim itu sudah tidak digunakan kan otomatis itu menjadi protein yang harus didigest di dalam tubuh. Jadi itu yang disebut sebagai turnover. Jadi ada penggantian protein di dalam tubuh. Sehingga selalu ada protein yang selalu disintesis, sedangkan ada protein yang akan mengalami degradasi. Nah, setiap hari itu asam amino itu akan mengalami pemecahan atau katabolisme untuk menghasilkan energi dan amonia. Kemudian amonia ini akan dikonversi menjadi urea, kemudian akan diekskresikan dari tubuh melalui beberapa proses. Ada yang dalam bentuk urin, ada yang bentuk ekskreta pada unggas gitu ya, dan lain-lain. Jadi sangat tergantung dari hewannya atau organismenya, bagaimana si amonia ini harus keluar dari dalam tubuh. Jadi hari ini kita banyak membicarakan tentang katabolisme, baru minggu berikutnya, materi berikutnya adalah anabolisme. Jadi ini ya, jadi di sana ada free amino acid pool, itu berasal dari diet, bisa berasal dari sintesis ya, dari metabolisme sintesis asam amino dari asam amino yang lain, atau bisa dari pemecahan atau degradasi dari protein tisu jaringan. Sehingga nanti akan kelebihan akan dibuang melalui urin dan juga melalui sweat atau keringat. Nah, asam amino yang mengalami katabolisme atau kelebihan asam amino, bisa jadi kelebihan, bisa jadi sangat tergantung dari kondisi fisiologi. Misalnya pada saat puasa atau benar-benar stunting atau bahkan kelaparan gitu ya, kelaparan yang amat sangat, maka kan energi akan dihasilkan dari protein tubuh gitu ya. Nah, ini salah satunya bahwa katabolisme atau pemecahan amino acid itu bisa mensuplai atau memiliki fungsi, salah satunya adalah mensuplai energi, kemudian mensuplai intermediate senyawa intermediate yang akan dipakai untuk sintesis senyawa lain, termasuk untuk sintesis protein, sintesis asam amino lain, atau mungkin sintesis glukos gitu ya, atau juga berfungsi untuk menghilangkan bahaya atau kerusakan yang ditimbulkan karena kelebihan salah satu asam amino. Kadang-kadang kan kita makan atau ternak kita asupannya itu kan beda-beda ya. Ada yang dia tinggi histidin, ada yang dia tinggi lisin misalnya, atau dia tinggi prolin misalnya. Kalau kita makan recek itu ya, kita makan kulit gitu kan banyak prolinnya, banyak hidroksiprolin gitu ya. Nah, kalau itu berlebih kan itu akan harmful atau toksin untuk tubuh, sehingga ini harus dikatabolisme, harus dibuang melalui proses katabolisme. Nah, bagaimana asam amino itu di katabolisme ya, dipecah gitu ya. Bagaimana untuk tadi salah satunya untuk suplai energi, untuk suplai intermediate structure, atau untuk menghilangkan kelebihan asam amino, itu ada 2 step. Yang step pertama adalah transaminase, ya. Yang kedua adalah deaminasi. Jadi ada trans dipindahkan, kemudian D dikurangi atau dihilangkan aminnya, gugus aminnya. Jadi ada 2 step katabolisme asam amino, yaitu transaminase dan juga deaminase. Pemindahan pemindahan gugus amin dan penghilangan gugus amin. Nah, transaminase itu ada 2, yaitu dengan menggunakan alanin atau dikatalisis oleh alanin transferase, dan ada yang dikatalisis oleh glutamat transferase. Ini ada di hampir semua mamalia tisu. Ini adalah memindahkan amino acid untuk membentuk alanin dari pirufat dan atau membentuk
glutamat dari alfa ketoglutarat. Yang mengkatalisis adalah transaminase atau aminotransferase, karena dia memindah maka disebut transamin atau aminotransferase. Nah, ini contohnya atau ilustrasinya. Jadi ini kerangka karbon yang akan menerima gugus amin dari asam amino. Jadi asam alfa amino acid ini asam aminonya bisa apa saja, bisa lisin, bisa leusin, bisa histidin, bisa prolin, bisa hidroksiprolin dan lain sebagainya. Ke-20 asam amino. Kalau dia berlebih atau mungkin pas saat dibutuhkan energi karena nggak ada sumber energi yang lain, maka ini harus dipecah. Jadi asam aminonya apa saja di situ. Nah, hanya gugus aminnya saja, gugus NH3-nya yang dipindah ke pirufat. Sehingga pirufat akan menjadi alanin, kemudian asam alfa amino acid ya, itu akan yang kehilangan gugus amin menjadi alfa keto acid. Jadi ini bentuknya juga macam-macam. Alfa keto acid itu bahwa dia adalah kerangka karbon dari asam amino. Jadi karena asam amino ada 20 macam, minimal ada 20 macam alfa keto acid. Nah, yang ditulis oleh glutamat transferase ini penerima atau aseptor dari gugus amin itu adalah alfa ketoglutarat. Sehingga kalau ini menerima gugus amin maka dia akan menjadi glutamat. Sama di sini asam aminonya bisa ke 20 macam asam amino. Alfa ketonya itu juga nanti ada paling tidak 20 macam alfa keto. Ini ya proses transaminasi. Jadi ini gugus aminnya ini dipindah ke pirufat sehingga di sini nanti ada NH3. Nah, kalau di sini ada NH3 maka dia menjadi asam amino. Jadi di sini ada proses sintesis asam amino. Nah, kemudian karena ini dari glutamat, ini asam amino yang mengalami transaminasi adalah glutamat, maka yang dibebaskan alfa keto acidnya adalah alfa ketoglutarat. Nanti akan berbeda lagi kalau yang dipotong di sini atau yang didegradasi di sini adalah histidin, maka alfa ketonya juga akan berbeda lagi. Nah, step yang kedua setelah mengalami transaminasi maka akan mengalami deaminasi secara oksidatif ya oleh enzim terutama dehidrogenase. Nah, di sini membutuhkan NAD sebagai kofaktor ya untuk mengoksidasi alfa C ya pada asam amino untuk membentuk alfa ketoglutarat. Di sini juga dilepaskan amonium atau ion NH4, kemudian alfa ketoglutarat akan masuk ke siklus TCA kembali. Nah, ini tadi transaminase ada di sini ya, bisa oleh alanin atau glutamat transaminase, kemudian dibebaskan alfa keto. Alfa keto ini akan dibebaskan alfa keto dan terbentuk glutamat. Nah, kemudian glutamat ini akan mengalami deaminasi. Nah, NH3-nya akan lepas membentuk ion NH4 tadi karena dihasilkan ion NH4 juga. Nah, kemudian keto acidnya ini karena ini dari glutamat maka keto acidnya adalah alfa ketoglutarat ya. Ini akan masuk siklus trikarboksilik acid atau siklus TCA atau siklus Krebs. Ureanya NH4-nya akan masuk ke darah ya, kemudian akan masuk ke siklus urea dulu ya. Kemudian ureanya akan masuk darah akan difiltrasi di ginjal, kemudian urea dibuang melalui urin itu pada mamalia. Nah, ini proses degradasi amino asid ya, dari glutamat, prolin, arginin, histidin sudah bisa lihat sendiri nanti. Ini proses serin ya. Kemudian ini dekarboksilasi, ini proses. Jadi ada rangkaian proses rangkaian proses katabolisme asam amino itu bisa mengalami beberapa proses sebelumnya. Seperti tadi ada dekarboksilasi, ada proses oksidasi gitu ya. Sehingga menghasilkan produk yang selanjutnya akan mengalami deaminasi dan dibuang melalui urin. Ini glutamat, kemudian ini asparagin, jadi beberapa asam amino contohnya gitu ya.
Ini juga, jadi kadangkala prosesnya tidak sesederhana transaminase kemudian oksidatif deaminasi, tetapi ada proses sebelumnya beberapa asam amino, ada rangkaian reaksi sehingga dia akan mengalami katabolisme untuk dibuang. Nah ini tadi karena amonia dilepaskan dalam bentuk ion NH4. Nah NH4 ini kemudian harus dikonversi, diubah gitu ya, untuk segera dibuang dari tubuh. Nah, bentuk akhir dari buangan itu bisa amonia, bisa uric acid, bisa urea. Nah, amonia ini pada aquatic animal gitu ya, kemudian aquatic and marine animal, kemudian pada ikan itu bentuknya amonia yang dibuang. Nah, uric acid itu pada burung dan reptil ya. Ini di burung, di ayam itu dalam bentuk ekskreta, di sana N yang dibuang dalam bentuk uric acid. Kemudian ada urea, itu pada kebanyakan mamalia. Ini jadi di ikan amonia, di mamalia urea, kemudian di burung dan reptil itu uric acid. Ini bentuk, ini struktur kimia dari masing-masing hasil produk akhir dari urea yang akan dibuang. Nah ini siklusnya tadi ya, jadi ini siklus urea yang disebut sebagai siklus urea. Jadi dari proses deaminasi ini NH3-nya akan masuk siklus urea. Kemudian akan dibentuk urea. Nah, urea ini kemudian nanti akan masuk ke darah dan akan difiltrasi di dalam ginjal. Ini sama ya, bahwa di sini ada contohnya glutamat. Glutamat akan mengalami transaminasi dan deaminasi. Ini deaminasi, NH3-nya lepas dalam bentuk ion NH4. Kemudian dia akan masuk ke siklus urea. Ini terjadi di sitosol, di plasma sel. Gitu ya. Nah, sedangkan ini irisan dari urea cycle dan juga citric acid cycle. Jadi ini siklus Krebs, ini siklus urea. Jadi ini irisannya. Jadi suatu asam amino itu apabila mengalami katabolisme maka akan menghasilkan ion NH4 ya. Atau gugus aminnya dipotong, maka dia akan masuk siklus urea. Sedangkan kerangka karbon yang tersisa, yang kehilangan NH3, dia akan masuk ke siklus Krebs. Nah, bagaimana nasib kerangka karbon ini setelah masuk siklus Krebs? Itu ada banyak ya, ada banyak, gitu. Sehingga dia menjadi dasar sifat dari atau asam-asam amino itu memiliki kecenderungan. Jadi setelah dia mengalami katabolisme, dia akan masuk jalur glukogenik atau dia akan menjadi intermediate structure untuk sintesis glukosa atau untuk sintesis benda-benda keton. Karena tadi kan hasil degradasi asam amino salah satunya supply intermediate compound untuk sintesis senyawa berikutnya. Nah ini asam-asam amino ini memiliki kecenderungan gitu ya. Jadi yang hijau ini memiliki kecenderungan bahwa kerangka karbonnya setelah kehilangan glukosamin dia akan masuk ke jalur sintesis glukosa. Sementara kalau yang ketogenik ungu itu dia akan masuk ke siklus sintesis benda-benda keton. Ya. Sedangkan yang pink ini bisa dua-duanya. Dia bisa masuk siklus ketogenik atau dia masuk siklus glukogenik dalam sintesis glukos atau sintesis benda-benda keton. Jadi itu masing-masing asam amino. Ini sama ya, tadi sudah saya jelaskan, sudah bisa baca lebih detail. Nah, sedangkan degradasi ingested nucleic acid, dia akan mengalami proses karena tadi selnya atau komponen pakan akan mengalami proteolisis atau pemecahan atau digesi di dalam saluran pencernaan, maka nukleotida atau nucleic acidnya itu juga akan terilis sehingga di dalam saluran pencernaan di intestinum maka akan didegradasi menjadi mononukleotid oleh ribonuklease dan deoksiribonuklease dan juga polinukleotidase. Kemudian akan dibebaskan berupa nukleotid ya. Nukleotid itu gula ribosa
dia ada gugus fosfor, dia ada gugus basa eng-nya. Nah, kemudian setelah nukleotida bebas, dia akan menjadi target dari enzim nukleotidase dan fosfatase. Yang dia akan menghidrolisis mononukleotida menjadi nukleosid, kemudian akan diabsorb dan kemudian akan dihidrolisis, diabsorb atau dihidrolisis oleh fosforilase yang ada di dalam intestino menghasilkan purin dan pirimidin. Nah ini ya, ini jadi kan panjang gitu ya DNA atau RNA. Nah di dalam intestinum akan dipotong-potong menjadi nukleotid, mononukleotida. Kemudian mononukleotida ini akan menjadi target nuklease, ya, nuklease dan fosfatase. Sorry Bu, tadi apa? Nah, nuklease dan fosfatase, iya betul. Jadi akan menjadi target enzim nuklease dan fosfatase. Nah, nuklease fosfatase itu akan memecah ini nuklease akan memotong ikatan antara gula dan basa sehingga akan dibebaskan purin ataupun pirimidin. Sedangkan di sini akan dibebaskan fosfat ya. Jadi sugar ini juga akan bebas, baru kemudian nanti diabsorb dalam bentuk nukleotid mononukleotid seperti ini atau diabsorb dalam bentuk purin atau pirimidin. Nah ini pada RNA ya, jadi OH-nya tidak mengalami D, tapi sama ini mononukleotid hasil dari kerja ribonuklease atau polinuklease. Sehingga dibebaskan mononuklease, kemudian ini menjadi target fosfatase dan juga nuklease. Sehingga akan dibebaskan purin dan pirimidin. Baru ini purin dan pirimidin akan masuk, diabsorb, kemudian akan mengalami katabolisme atau dipakai untuk sintesis. Ini ya tadi ya di sini yang dipotong sehingga ini purin, kemudian pirimidin ini akan lebih lanjut. Ini deaminase saya kira nggak perlu saya bahas. Nah ini katabolisme dari purin itu guanin monoposfat, kemudian inosin monoposfat ini akan mengalami nukleotidase atau mengalami pemecahan oleh nukleotidase ya menjadi fosfatnya hilang, itu fosfatnya hilang, gulanya hilang sehingga hanya tinggal guanosin dan inosin, kemudian ini akan fosforilasenya gitu ya, baru fosfornya hilang, akan tinggal guanin dan hipoksantin. Kemudian akan mengalami proses lebih lanjut oleh santin oksidase gitu menjadi santin, baru ini akan diubah menjadi urat. Nah, ini yang akan dibuang melalui urin atau melalui ekskreta gitu ya dalam bentuk urat. Nah, ini pirimidin katabolisme dari sitosin, urasil, timin ini sudah dalam bentuk pirimidin ya, dia akan mengalami proses perubahan akan mengalami reduksi menjadi beta alanin dan beta amino isobutiratnya. Ini akan diekspresikan. Ini juga akan diekspresikan. Jadi tadi senyawa metabolisme senyawa N asam nukleat itu tidak dalam bentuk asam nukleat gitu ya, tidak dalam bentuk nuklease, tetapi dia akan dipecah gitu. Kemudian ekskresinya itu dari pirimidinya atau purinnya di metabolisme menjadi senyawa tertentu yang nanti akan dibuang dari tubuh. Oke, saya kira terkait metabolisme atau katabolisme terutama ya dari N, senyawa N baik protein maupun asam nukleat cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan ada gambaran gitu. Saya tidak banyak berharap gitu ya bahwa saudara akan begitu paham gitu langsung dengan materi biokimia karena ini adalah materi baru yang lebih mendalam karena dibanding waktu saudara di SMA. Jadi saya harap saudara bisa memahami apa yang saya sampaikan. Apabila ada yang belum paham atau ada yang masih ragu-ragu, saudara bisa mengontak semua dosen di biokimia untuk bertanya atau berdiskusi. Untuk